Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 X IMIPA G akan mempresentasikan tentang bab ke-8 hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Perkenalkan, nama saya Najma Nur Nafisa dan rekan saya yang lainnya Aulia Sabrina, Fadlika Razak Tahir, Jevan Davian, dan Yari Ardi. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam Islam, di antara hubungan antara orang tua dan anak termasuk tata cara pergaulannya diajarkan. Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Setiap anak wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak wajib untuk menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW sampai menegaskan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tuanya. Dijelaskan pada Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23-24. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Hadis tentang berbakti kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridul Rabbi fi ridul walid, wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid." Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada orang tua. Hadis riwayat Hasan Al-Tirmizi nomor 1899, hadis riwayat Al-Hakim nomor 7249, hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Khabir nomor 14368, hadis Al-Bazzar nomor 2394. Dari Abu Saibani namanya Sa'ad bin Iyas, ia berkata, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dengan tangannya ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Aku, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, kemudian apalagi? Beliau SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang birrul walidain. Menurut Imam An-Nawawi, birrul walidain artinya berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersifat baik terhadap keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bahagia, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Sedangkan, menurut Imam Az-Zabi, birrul walidain dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan kisah berbakti kepada orang tua, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berpenyakit sopak di seluruh tubuhnya, yakni sejenis penyakit kulit. Walau begitu, beliau adalah seorang yang soleh yang amat mengemban tanggung jawab berat tentang ibunya yang sudah uzur dan lumpuh. Beliau begitu tekun untuk mendapatkan keridhaan ibunya. Bapak beliau meninggal sejak beliau masih kecil. Suatu hari, ibu beliau menyampaikan keinginannya untuk beribadah ke tanah suci yang letaknya sangat jauh dari tempat mereka. Tak hanya itu, perjalanan menuju tanah suci jugalah panas dan tandus. Namun, Uwais tetap bertekad membawa ibunya ke sana dengan cara menggendongnya. Untuk itu, ia membeli seekor anak lembu yang nantinya akan digendongnya naik turun bukit. Tak sedikit orang yang menganggapnya gila. Namun, ia tak peduli. Beberapa saat kemudian, usahanya membuahkan hasil. Ototnya kekar dan tubuhnya sudah sangat kuat untuk menggendong ibunya hingga ke tanah suci. Bahkan, setibanya di Mekah, ia hanya berdoa agar Allah mengampuni dosa ibunya. Karena menurutnya, dengan ibunya masuk surga, cukuplah ridho dari sang ibu untuk mengantarkan ia ke surga juga. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat jahat kepada kita. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkannya. Dan yang kedua adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, atau hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman dari kedua orang tuanya. Yang keempat adalah melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Yang kelima adalah mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama itu adalah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah dimudahkan rezekinya di dunia. Yang keempat adalah dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Dan yang kelima adalah mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seorang guru ada 5, yaitu 1. Mendapat derajat tertinggi, 2. Memiliki ilmu yang bermanfaat, 3. Menjaga diri, 4. Mendapatkan kebaikan yang berlimpah, 5. Sama dengan pahala, amalan, dan sedekah. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kedudukan seorang guru. Menurut Al-Ghazali, seseorang yang berilmu kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapapun yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Menurut penyair Syauqi, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja dengan seorang rasul. Selanjutnya adalah cara berbakti kepada guru. Untuk berbakti kepada guru, kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yaitu yang pertama, rendah hati terhadapnya dan menaati setiap arahan serta bimbingannya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Yang keempat, memuliakan keluarga beserta sahabat karib guru kita.
Yang kelima, mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun, dan menyayang. Yang keenam, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar ataupun akhlak buruk guru. Hendaknya kita berusaha untuk memaafkan perlakuannya tersebut dan juga turut mendoakan keselamatan guru. Yang ketujuh, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Yang kedelapan, bersikap sopan ketika berhadapan dengan guru kita. Yang terakhir, saya akan memaparkan apa saja hikmah dari berbakti kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah juga menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, ilmu yang kita peroleh akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, kita juga akan selalu didoakan oleh guru. Dan yang terakhir, akan membawa keberkahan, memudahkan urusan, dan juga dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.